Selamat malam saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Sungguh kita boleh datang bersyukur kepada Allah yang telah memelihara hidup kita. Sekalipun di dalam banyak kesibukan, tapi pada malam hari ini setiap kita kembali boleh datang untuk boleh bersekutu di dalam persekutuan doa GKPJ. Kita bersyukur bahwa di tengah kesibukan kita masih punya kerinduan untuk datang berdoa. Ketika kadang begitu banyak hal yang menyita pikiran kita, konsentrasi kita, waktu kita, sehingga kita jarang datang berdoa kepada Tuhan, apalagi di dalam persekutuan doa. Oleh karena itu, malam hari ini sungguh kita bersyukur bahwa Tuhan memberikan kita kekuatan dan kerinduan. Mari saya mengajak setiap kita untuk menenangkan hati di hadapan Tuhan sebelum kita masuk dalam persekutuan doa ini. Saat ini Tuhan, kami butuh Engkau untuk menguduskan tempat ini, menguduskan hati kami, supaya kami layak untuk datang berdoa di hadapan Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan, agar kami dapat berdoa. Kami mau menyerahkan segala pergumulan kami, segala perkara hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Dan kami rindu hanya Roh Kudus-Mu lah yang membimbing kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersama-sama kita naikkan pujian, kuduskan tempat ini. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Biar segala perkara ku serahkan padamu Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Biar segala ku serahkan padamu Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Mari saudara-saudari kita datang di hadapan Tuhan. Kita mengakui segala dosa dan pelanggaran kita di hadapannya. Kita juga boleh datang bersyukur kepada Allah atas segala hal yang telah kita terima dalam hidup kita, khususnya di sepanjang minggu yang telah kita lalui. Untuk segala kecukupan, kekuatan, untuk pengalaman, untuk pembelajaran dan pembentukan yang Tuhan izinkan di dalam hidup kita. Baik hal itu menyenangkan ataupun tidak menyenangkan, mari kita boleh bersyukur kepadanya. Mari kita buka suara, kita mengakui dosa dan menaikkan syukur kita. Allah Bapa kami yang begitu mengasihi kami,
Kami datang Tuhan di hadapan-Mu. Kami butuh Engkau Tuhan untuk melayakkan kami, karena kami berdosa di hadapan-Mu. Begitu banyak pelanggaran kami Tuhan di dalam hidup kami. Kiranya Tuhan Engkau boleh melayakkan kami untuk boleh berdoa malam hari ini. Sehingga kami dimampukan Tuhan. Dan apa yang kami naikkan sebagai doa dan ucapan syukur kami, sungguh boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan tatkala kami mengingat bagaimana Tuhan memelihara hidup kami hari lepas hari. Begitu banyak pertolongan Tuhan. Kau memberikan kami segala kecukupan, kekuatan, pengalaman. Bahkan Tuhan, pembelajaran dan pembentukan yang Tuhan berikan. Sekalipun Tuhan, hal itu tidak menyenangkan bagi kami. Namun kami mau datang bersyukur kepada Engkau karena Engkau memperhatikan hidup kami sedemikian rupa dan Engkau menolong kami melalui hari lepas hari, detik lewat detik. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara yang terkasih Tuhan, mari kita datang ke salib Tuhan. Kita memohon Tuhan yang boleh menolong kita. Sekalipun mungkin kita merasa hidup kita gagal, tapi domba yang di Kalvari itu boleh menyelamatkan kita. PPK 110. Aku datang ke salib, miskin, lemah dan buta. Dulu hidupku gagal, kini beroleh selamat. Ku percaya padamu, oh domba di Kalvari. Aku sujud padamu, Yesus selamatkan daku. Ku serahkan padamu teman, waktu dan harta, segenap jiwa ragaku, milikmu selamanya. Ku percaya padamu, oh domba di Kalvari. Aku sujud padamu, Yesus selamatkan daku. Mari kita juga boleh berdoa untuk kegiatan-kegiatan yang berlangsung di gereja kita saat ini. Kita bersyukur untuk 3 kebaktian umum yang sudah dibuka secara onsite. Kiranya jemaat dapat mengambil kesempatan untuk datang beribadah di gereja dan ada kesempatan untuk membawa jiwa-jiwa baru datang kepada Tuhan. Kita juga berdoa untuk persekutuan-persekutuan dan juga kelompok kecil yang dilangsungkan baik secara online maupun onsite. Dan doakan juga untuk komisi pembinaan anak dan remaja yang masih berlangsung secara online. Mari saudara-saudari kita buka suara, kita berdoa untuk 3 hal ini. Kami sungguh berdoa Tuhan, bersyukur bahwa Tuhan telah menolong gereja Tuhan tempat ini untuk boleh membuka ketiga kebaktian umum secara onsite. Biarlah Tuhan kesempatan ini boleh kami gunakan datang beribadah di gereja, dan kami menggunakan kesempatan ini juga untuk bagaimana kami dapat membawa jiwa-jiwa baru datang kepada Tuhan, sehingga mereka juga boleh mengenal akan Kristus sebagai juru selamat. Kami juga mengingat untuk persekutuan-persekutuan dan juga kelompok-kelompok kecil yang saat ini dilangsungkan secara onsite maupun online. Tuhan, Engkau boleh menolong agar seluruh pelaksanaan dari persekutuan dan kelompok kecil ini berjalan dengan baik dan sungguh boleh membawa pertumbuhan kerohanian bagi tiap-tiap jemaat Tuhan. Berdoa juga Tuhan jelaskan untuk komisi pembinaan anak dan juga remaja yang sampai saat ini masih harus dilangsungkan secara online. Tuhan, kiranya Engkau boleh memberkati setiap pelaksanaan kelas-kelas yang masih terus berjalan. Tuhan boleh menolong anak-anak dan juga remaja bertumbuh di dalam pengenalan firman Tuhan.
Sehingga Tuhan dalam setiap minggu mereka belajar untuk semakin mengenal Engkau dan dibangun di dalam iman yang tumbuh dengan teguh. Berdoa untuk setiap daripada guru-guru yang mengajar, Tuhan juga berikan kekuatan, berikan pertolongan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari kita juga boleh berdoa untuk pelayanan dari hamba-hamba Tuhan dan para diaken di bidang masing-masing. Sesuai dengan apa yang telah Tuhan percayakan, kiranya mereka dapat mengerjakan dengan sebaik-baiknya untuk mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Kita juga berdoa untuk kehidupan pribadi mereka dan keluarga agar menjadi kesaksian yang berkenan bagi Tuhan. Mari saudara, kita menyerahkan para hamba Tuhan dan para diaken ke dalam tangan Tuhan. Bapa di surga, kami saat ini juga boleh berdoa menyerahkan untuk pelayanan dari setiap hamba-hamba Tuhan di gereja ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Kau boleh menolong mereka untuk dapat melayani dan menggembalakan, mengajar, membina setiap daripada umat Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk pelayanan para diaken ke dalam tangan-Mu. Tuhan juga boleh menolong mereka di dalam menjalani panggilan sesuai dengan bidang yang Tuhan percayakan untuk boleh melayani. Tuhan juga mampukan mereka sehingga mereka dapat memberikan yang terbaik lewat pelayanan yang dipercayakan. Setiap dalam bidang mereka masing-masing Tuhan, Kau pertajam dan Engkau boleh memakai mereka menjadi hal yang sungguh boleh menjadi berkat bagi gereja di tempat ini dan juga bagi orang-orang di sekitarnya. Kami mengingat Tuhan untuk kehidupan mereka pribadi dan juga untuk keluarga. Kami menyadari bahwa mereka juga membutuhkan pertolongan daripada Tuhan, membutuhkan dukungan doa daripada kami. Tuhan, Engkau boleh menolong mereka dalam kehidupan pribadi mereka, dalam pergumulan pribadi mereka. Tuhan campur tangan. Tuhan memberkati kehidupan keluarga mereka boleh semakin bertumbuh ke arah yang berkenan di hadapan Engkau Tuhan, sehingga di dalam kehidupan mereka seutuhnya menjadi kesaksian yang berkenan, kesaksian yang sungguh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan para hamba-hamba-Mu dan para diaken dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara yang terkasih, mari kita juga berdoa untuk jemaat Tuhan agar dapat membangun relasi dengan Tuhan yang semakin mendalam dan ada relasi yang tulus dengan saudara seiman, membangun kasih yang semakin nyata, saling memperhatikan, saling mendoakan, saling menasihati, saling mengampuni, saling menerima, sehingga ada kesatuan yang terbangun sebagai tubuh Kristus. Mari kita berdoa untuk hal ini. Tuhan, kami juga boleh berdoa bagi jemaat Tuhan. Kami rindu bahwa kami sebagai anak-anak-Mu sungguh dapat membangun relasi dengan Tuhan yang semakin mendalam. Kami tidak hanya berhenti saat kami percaya dan diselamatkan. Tetapi Tuhan, kami rindu bahwa iman kami sungguh bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus yang semakin mendalam sehingga kami boleh semakin serupa dengan Engkau. Tuhan, kami menyadari bahwa dalam kehidupan kami sering melalaikan relasi kami dengan Tuhan. Tuhan tolong supaya setiap anak-anak-Mu sungguh rindu mengejar hubungan yang intim dengan Engkau. Kami juga boleh berdoa bagaimana relasi kami sebagai saudara seiman. Berikan kami hati yang tulus dalam menjalin relasi di antara kami Tuhan. Sehingga kami sungguh mengasihi saudara-saudara yang ada sekeliling kami. Di mana kami sungguh boleh saling memperhatikan. Kami membangun di dalam kasih. Tuhan, kami rindu bahwa kami boleh saling mengampuni, saling menerima keberadaan kami, saling mengingatkan. Kami juga boleh saling menasihati, saling mendorong dalam hal yang baik. Sehingga kami sungguh bersama-sama mencapai satu tujuan, yaitu mempermuliakan nama Tuhan dan kesatuan sebagai tubuh Kristus sungguh terlihat di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari kita menaikkan pujian Aku Datang ke Salib, bait yang ketiga.
Baiklah kita percaya kepada janji Tuhan. Ku percaya janjimu, darahmu berkuasa. Ku sujud kepadamu, disalib dengan Kristus. Ku percaya padamu, oh domba di Kalvari. Aku sujud padamu, Yesus selamatkan daku. Mari kita bersama boleh berdoa untuk penyebaran COVID yang meningkat tajam belakangan ini. Kita mohon Tuhan memberi hikmat bagi pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi kondisi ini, sehingga dapat segera terkendali. Kita juga doakan untuk mereka yang saat ini sedang terpapar COVID, kiranya Tuhan memberi hikmat untuk perawatan atau terapi yang harus diambil agar mereka dapat segera pulih kembali. Mari kita berdoa untuk hal ini. Tuhan, kami saat ini juga boleh berdoa dan memohon pertolongan Tuhan ketika kami melihat penyebaran COVID kembali meningkat di negara kami, dan kami mau berdoa Tuhan memberikan hikmat bagi pemerintah, baik itu pemerintah pusat ataupun daerah, dan juga kami sebagai warga negara, biar kami menjadi masyarakat yang bijak juga di dalam menyikapi masalah peningkatan penyebaran COVID ini. Tuhan, kami butuh hikmat daripada Engkau agar kami sungguh dapat mengatasi dan juga mengendalikan daripada penyebaran ini. Tuhan, kami berdoa Tuhan boleh menolong dan campur tangan, berbelas kasihan bagi bangsa negara kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk mereka yang saat ini sedang terpapar COVID. Mereka butuh pertolongan daripada Tuhan, jamahan, kuasa kesembuhan daripada Engkau. Butuh hikmat daripada Tuhan untuk mengambil terapi yang mereka butuhkan dan perawatan mereka jalani. Tuhan sendiri yang boleh memulihkan mereka sehingga mereka boleh segera sembuh dan kembali dapat beraktivitas dengan baik. Tuhan sendiri yang boleh menolong mereka di dalam keadaan mereka yang sedang sakit, boleh merasakan akan kehadiran Tuhan dalam kehidupan mereka, mengandalkan Engkau di saat mereka dalam kelemahan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kita juga boleh berdoa untuk beberapa jemaat yang sedang sakit dan lemah tubuh. Mari kita boleh menyerahkan Bapak Amyau dan dalam masa pemulihan pasca jatuh dan patah tulang, untuk Ibu Nirwati dalam kondisi lemah tubuh, untuk Ibu Gan Siok Cheng dalam masa pemulihan pasca operasi, Bapak Andreas Sim yang sedang pengobatan di luar negeri, dan juga untuk Liang Semu yang masih dalam masa pemulihan. Mari kita bersama-sama kita buka suara berdoa untuk saudara-saudari kita ini. Tuhan, kami saat ini juga boleh berdoa, menyerahkan untuk saudara kami yang sedang bergumul dengan sakit penyakit, dengan tubuh yang melemah. Kami mengingat Tuhan untuk Bapak Amyau pasca jatuh patah tulang dan saat ini dalam masa pemulihan. Tuhan, Engkau sendiri yang boleh menolong dia untuk segera dapat pulih dan beraktivitas kembali. Berdoa untuk Ibu Nirwati yang juga masih dalam keadaan lemah tubuh. Tuhan, Engkau juga berbelas kasihan dan memberkati ibu kami yang sudah lanjut usia ini. Berdoa juga untuk Ibu Gan Siok Cheng yang pasca operasi. Tuhan, Engkau juga boleh memberikan dia pemulihan sehingga pemulihannya berjalan dengan baik, dan kami boleh melihat bagaimana anugerah kesembuhan didapatkan oleh ibu kami ini. Berdoa juga menyerahkan untuk Bapak Andreas Sim yang saat ini berobat ke luar negeri. Tuhan juga boleh memimpin untuk mendapatkan pengobatan yang terbaik dan mendapatkan hasil pengobatan yang baik untuk mengembalikan kesehatannya. Berdoa juga Tuhan untuk Liang Semu yang sampai saat ini masih dalam masa pemulihan. Tuhan juga memberkati, menguatkan dia dan menolong dia di dalam pemulihan yang dia jalani. Terima kasih Tuhan, kami juga mengingat untuk jemaat-jemaat Tuhan lain yang tidak kami sebutkan namanya. Namun Tuhan, Engkau yang sungguh tahu setiap daripada mereka yang membutuhkan jamahan
kuasa kesembuhan Tuhan, yang membutuhkan kekuatan daripada Tuhan, membutuhkan penghiburan yang datang daripada Tuhan untuk melewati masa-masa sulit di dalam kehidupan mereka karena sakit penyakit dan karena penurunan fisik. Tuhan, kami menyerahkan mereka dalam tangan Tuhan. Segala pergumulan mereka, Tuhan Kau sungguh tahu. Kami berdoa memohon demi nama Yesus Kristus. Amin. Saudara, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan persiapkan hati kita. Kita rindu bahwa firman Tuhan boleh mengubahkan hati setiap kita. Mari kita merelakan diri kita seperti bejana di tangan pejunan untuk dibentuk. Kita naikkan pujian, ubah hatiku. Ubah hatiku menjadi baru, ubah hatiku seperti dirimu, ubah hatiku menjadi baru, ubah hatiku seperti dirimu. Engkau panjunan ku tanah liat, bentuk jadikan ini doaku, ubah hatiku menjadi baru, ubah hatiku seperti dirimu. Engkau panjunan ku tanah liat, bentuk jadikan ini doaku, ubah hatiku menjadi baru, ubah hatiku seperti dirimu. Firman Tuhan akan disampaikan oleh penginjil Yeskiel. Kami persilahkan. Shalom pecinta kebenaran, jemaat yang dikasihi oleh Kristus. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu atas setiap kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Setiap kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu, bersabdalah kepada kami siap mendengarkan. Dan pakailah hamba-Mu agar dengan setia menyatakan Injil-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca satu ayat firman Tuhan dari Matius pasal 5 ayatnya yang ke-9. Hari ini kita hanya akan fokus ke dalam satu ayat, Matius pasal ke-5 ayatnya yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, ucapan berbahagia merupakan satu bagian yang dikenal sebagai ucapan bahagia oleh Yesus Kristus.
Karena di dalamnya pasal 5 berisi banyak sekali ucapan-ucapan berbahagia. Namun ucapan berbahagia ini merupakan bagian konteks besar dari khotbah di bukit. Yesus berkhotbah di bukit, dan panjangnya pengajaran ini kita bisa lihat tidak hanya di pasal 5 tetapi sampai dengan pasal ke-7. Nah, pasal 5 sampai pasal ke-7 atau khotbah di bukit ini merupakan serangkaian daripada pengajaran Yesus yang sering dikenal dengan inti pengajaran Yesus Kristus, atau banyak dikenal di dalam dunia akademis sebagai manifesto kekristenan atau inti-inti kekristenan. Menariknya, kisah khotbah Yesus di bukit dicatat di dalam 2 Injil, yaitu Matius dan Lukas. Materinya sama, kontennya sama, tetapi ada sedikit perbedaan khususnya di dalam latar belakang dan konteks dalam menyampaikan isi khotbah di bukit. Jika kita lihat di dalam kitab Lukas, Lukas membelah dan membagi beberapa khotbah Yesus di bukit dan diletakkan di dalam berbagai tempat, berbeda dengan tempat-tempat bagaimana di mana di dalam Matius Yesus mengajarkan firman Tuhan. Dan dalam konteks waktu yang berbeda dan jenis pengajaran yang sifatnya berbeda. Misalnya Matius mencatatkan ada satu kesatuan dari pengajaran Yesus dengan poin-poin yang dicetak dengan satu format, yaitu berbahagialah, 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 berbahagiakah. Tapi berbeda dengan Lukas yang berbentuk satu perikop pengajaran. Nah, ada perbedaan perikop antara Matius dan Lukas. Apakah berarti dua penulis Injil salah menulis? Atau kisah di bukit ini merupakan satu kisah rekayasa dan tidak nyata yang tidak bisa dibuktikan dengan historis karena terdapat perbedaan-perbedaan. Untuk menjawab pertanyaan ini kita harus mengerti dua hal. Hari ini saya mengajak kita untuk melihat daripada natur daripada Injil itu sendiri. Ada yang berkata bahwa Injil naturnya adalah historis. Segala sesuatu harus ditulis sesuai dengan sejarah. Maka jika ada yang tidak sesuai atau tidak berurutan, maka kemungkinan ini adalah bukan kisah historis. Tetapi ada juga pendapat yang berkata bahwa Alkitab itu tidak bisa dilihat sebagai sejarah. Dia hanya merupakan satu pengajaran-pengajaran yang bersifat spiritual, bersifat figuratif, ada satu penggambaran-penggambaran simbol, jadi kita tidak boleh mengerti secara historis. Namun kita harus percaya bahwa natur daripada Injil yaitu adalah historis teologis. Apa itu? Bahwa segala pengajaran dan kisah di dalam Alkitab sesuai dengan sejarah dan bisa dibuktikan dengan sejarah. Tetapi tidak harus mengikuti standar sains, standar sejarah modern bahwa segala sesuatu kejadian, aktivitas harus dicatat sesuai urutan-urutan. Dan kemudian tidak hanya historis tetapi juga teologis. Karena Alkitab berisi juga doktrin-doktrin pengajaran-pengajaran yang bersifat fundamental. Dan kemudian kita harus mengerti bahwa kisah dan ajaran Yesus sebenarnya banyak. Tidak semua dicatat di dalam Alkitab. Jika semua khotbah Yesus dijabarkan, tentu akan sangat banyak dan panjang. Yohanes pasal 21 ayat 25 juga pernah berkata bahwa banyak hal-hal lain yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jika semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Maka berdasarkan dua alasan tersebut, maka boleh dikatakan sebenarnya dalam pasal 5 sampai pasal ke-7 itu merupakan gabungan-gabungan dari khotbah atau kristalisasi poin-poin pengajaran Kristus yang penting dari berbagai waktu dan tempat, dan melalui karya Roh Kudus diizinkan untuk dirangkum dengan sangat indah. Bahkan ada seorang ateis, tokoh-tokoh agama besar, saat membaca ajaran Yesus, khususnya ucapan bahagia di dalam Matius pasal 5 ini, mereka berkata bahwa ini merupakan ajaran terbaik sepanjang masa. Bahkan ada yang berkata jika ingin mengetahui inti dari kekristenan, bacalah khotbah di bukit ini. Maka saudara-saudara sekalian, pernahkah kita dengan sungguh-sungguh membaca bagian ini, khususnya khotbah di bukit dan ucapan bahagia? Saat kita mengaku orang Kristen, pertanyaannya, berapa pahamkah kita akan ajaran ini? Saudara, ini merupakan satu ajaran yang sangat penting. Saya ingin mengajak kita untuk mendalaminya dan mengupasnya. Bagi orang Yahudi atau beberapa sarjana Alkitab yang ternama, melihat ini adalah bagian yang sangat penting di dalam iman kita. Karena kita tahu di dalam sejarah, khususnya Perjanjian Lama, Tuhan menetapkan 10 hukum Taurat sebagai dasar hukum bagi kehidupan iman bangsa Israel.
Dan kita tahu bahwa 10 hukum berbicara tentang bagaimana umat Allah dapat mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Tetapi masuk ke dalam perjanjian baru, Yesus kemudian naik ke atas bukit dan kemudian mengajarkan satu ajaran mengenai khotbah di bukit. Nah, firman Tuhan di dalam Matius mencatat dengan detail bahwa Yesus naik ke bukit dan mengajar. Itu dicatat dalam Matius pasal 5 ayatnya 1 sampai ke 2. Perhatikan, tindakan Yesus naik ke gunung itu bukanlah sekedar tindakan-tindakan biasa. Dan itu dipercayai bagaikan Musa yang baru. Kristus melambangkan suatu gambaran Musa yang baru, yang membawa hukum dan etika yang baru. Bukan untuk kerajaan Israel saja seperti 10 hukum Taurat saat itu. Tetapi bagi setiap muridnya, bagi setiap pengikutnya, bahwa ada satu kebenaran, ada satu etika kerajaan yang ditawarkan. Jika kamu ingin mengerti, menghidupi kehidupan yang berbahagia, maka engkau harus mendengar. Setiap yang bertelinga, dengarkanlah. Namun saudara-saudara sekalian, sebagai manusia, kita perlu mengakui bahwa menjalankan hukum-hukum Tuhan tidaklah mudah. Tetapi namun sebagaimana Allah adalah manusia dan juga Allah adalah Tuhan, Yesus Kristus datang dan membawa hukum-hukum, pengajaran-pengajaran dan ucapan-ucapan bahagia. Yesus mampu secara sempurna, secara konkret menjalankan apa yang telah diajarkan. Tetapi berbeda dengan Musa. Musa membawa hukum Taurat, memberikannya kepada bangsa Israel, tetapi dia belum tentu dapat menjalankannya. Maka menjadi pengikut Kristus ada suatu aplikasi sederhana. Jangan hanya menjadi pemberi hukum atau menjadi seseorang ahli hukum, tetapi menjadi pelaku hukum itu sendiri. Jadilah pelaku-pelaku firman, pelaku-pelaku ajaran-ajaran Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, kembali kepada esensi firman. Sebagaimana hukum Musa kita tahu sangat menekankan hubungan Allah dan hubungan manusia. Nah, khotbah di bukit juga sangat menekankan aspek-aspek tersebut. Jika kita melihat dan menganalisa daripada struktur ucapan bahagia yang diucapkan Yesus di dalam Matius pasal 5, kita juga akan menemukan dua kontras. Bagaimana di dalam poin-poin awal ditekankan bagaimana sikap kerohanian kita, sikap kita di hadapan Allah, khususnya dari ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang kelima. Dikatakan berbahagialah kita yang miskin di hadapan Allah. Bagaimana miskin menggambarkan kita itu tidak punya apa-apa, tidak memiliki pegangan apapun selain daripada Tuhan sendiri. Dan kemudian muncul ucapan berbahagialah yang berduka cita. Berduka cita bukan hanya menangis, meraung, sedih, tetapi berbicara tentang bertobat, meninggalkan dosa-dosa lama dan kembali kepada Tuhan. Nah, kemudian ada dikatakan berbahagialah yang lemah lembut. Lemah lembut bukan berbicara tentang lemah gemulai, tetapi bagaimana seseorang tidak meninggikan keakuannya. Sebenarnya dia bisa untuk mungkin berkata kasar, bisa untuk melakukan hal jahat. Dia mampu, tetapi karena kasih, dia memilih tidak melakukannya. Itu disebut dengan lemah lembut atau kerendahan hati. Saudara perhatikan, poin-poin awal berbicara tentang setiap orang yang berbahagia adalah setiap orang yang menyelesaikan hubungannya pribadi di hadapan Tuhan. Bagaimana dia mengakui hanya Tuhanlah penguasa dalam hidupku. Dan saya mau membuang segala dosa di dalam diri saya. Dan bukan aku lagi yang ditonjolkan. Dan saya mau dengan penuh kerendahan hati mengikuti jalan Kristus. Nah, kemudian setelah kita diperbaharui oleh firman, apa yang terjadi? Muncul respon-respon yang dikuduskan. Seperti ayat ke-6 dikatakan kita menjadi pribadi yang haus akan kebenaran. Dan kemudian ayat ke-7 berbahagialah yang murah hati. Dan kemudian berbahagialah yang suci hatinya. Artinya memiliki motivasi yang murni. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, saat kita telah menyelesaikan hubungan kita dengan Tuhan, kita pasti memiliki suatu gairah. Kita akan mencari kebenaran. Kita akan suka mendengarkan firman Tuhan. Dan kita pasti akan dibentuk menjadi pribadi yang lebih bermurah hati. Dan juga motivasi hati kita mengalami transformasi. Dan sebagaimana ayat 9, kita juga melihat
dampak hubungan relasi kita dengan Tuhan berdampak pada diri kita, yaitu berbahagialah setiap kita yang menjadi pembawa damai. Hari ini kita akan mengupas apa yang dimaksud dengan pembawa damai. Mulai dari kata damai. Apa yang disebut dengan damai? Nah, sering sekali kita beranggapan bahwa damai itu absen dari konflik. Tetapi seorang teolog bernama Bonhoeffer berkata bahwa kita harus mengerti damai yang sesungguhnya. Damai yang sesungguhnya bukan berarti toleransi akan iman kita. Damai bukan berarti tidak usah ribut-ribut, tidak usah konflik. Nah, sering sekali kita berkata seperti ini kan, bahwa gereja yang damai adalah gereja yang sudahlah, kita tidak usah ribut-ribut, kita tidak usah konflik, kita tidak usah berdebat. Bukan itu yang dimaksudkan oleh Bonhoeffer. Dikatakan bahwa damai harus kembali kepada dasarnya, yaitu kebenaran. Jadi damai sejati harus dibangun dalam dasar kebenaran. Jadi terkadang bukan masalah di kebenarannya di dalam praktik sehari-hari. Kebenaran itu tidak pernah salah, tetapi sering sekali bagaimana cara kita menyampaikan kebenaran itu yang menjadi konflik. Dan konflik itu terkadang bukanlah selalu salah, tetapi konflik untuk apa? Banyak sekali perdebatan konflik itu hal-hal yang bukan esensi, hal-hal yang bukan berkaitan dengan kebenaran. Tetapi kalau itu berkaitan dengan kebenaran, kalau perlu ada permusuhan, kalau perlu ada konflik, sebagai umat Allah, kita dengan hikmat harus mengatasinya. Yesus Kristus sendiri mengajarkan kepada kita dan menunjukkan bahwa tiada damai tanpa permusuhan. Yesus sendiri mengadakan permusuhan dengan ular, menunjukkan bahwa kedamaian sejati itu harus terkadang dicapai dengan meremukkan ketidakbenaran. Maka kedamaian dasarnya itu bukan masalah damai, tidak konflik, tidak. Tetapi apakah ada kebenaran yang dinyatakan. Dan tentu kita juga belajar tidak hanya menyatakan kebenaran. Cara menyatakan kebenaran pun kita juga harus dengan cara yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang melihat hati dan melihat cara. Nah, sering sekali kita juga memiliki pemikiran yang salah. Kita berkata bahwa yang penting hatinya, caranya itu nomor 2. Yang penting motivasinya. Seringkali kita memiliki pikiran tersebut. Tapi dalam firman Tuhan kita menemukan, khususnya dalam perjanjian lama, bahwa Allah kita adalah Allah yang menekankan cara dan menekankan hati manusia. Kita bisa melihat banyak sekali liturgia-liturgia, peraturan-peraturan yang Tuhan berikan. Harus dengan cara ini, harus dengan cara ini, tingginya harus begini. Kalau engkau membangun sesuatu harus mengikuti instruksi dari Allah. Menunjukkan bahwa Allah sangat menekankan cara. Di saat bersamaan, saat bangsa Israel melakukan segala ibadah sesuai dengan apa yang Tuhan telah perintahkan, Tuhan berkata itu sia-sia. Kenapa? Karena hatimu jauh dari Allah. Maka jelas sebagai umat Tuhan yang ingin mengerti damai, kita harus menghidupi damai yang benar. Dengan esensi yang benar dan juga tentu dengan cara-cara yang benar. Maka tidak boleh seorang pun berkata yang penting hatinya, ataupun hati nggak penting, yang penting aksinya. Tidak, dua-duanya harus sejalan. Nah, setiap kita orang Kristen jika ingin menjadi pembawa damai, hati kita terlebih harus mengerti dan merasakan damai itu. Dan saat kita menyatakan kebenaran, disitulah mencapai kedamaian terbesar. Kemudian kerap kali ada kesalahpahaman juga mengenai damai. Damai itu di dunia dianggap, dimengerti, selain salah konsep bahwa damai itu berarti tidak ada konflik, tidak ada permusuhan. Damai seringkali dianggap sebagai suatu kenyamanan. Nah, dalam suatu buku pernah diadakan suatu lomba melukis. Dan kemudian lukisan itu temanya tentang kedamaian. Maka banyak orang berlomba-lomba dari berbagai negara menggambar apa itu damai. Dan kemudian dipilihlah 2 gambar yang masuk final. Nah, gambar pertama itu menggambarkan satu tempat yang penuh dengan satu domba-domba. Kemudian ada aliran air. Kemudian langit begitu cerah. Ini adalah gambar pertama. Nah, rata-rata orang yang melihat gambar itu akan berkata, wah, inilah damai sejati. Tetapi menariknya ada juga satu gambar yang masuk ke final, yaitu gambar ada satu ombak, ada satu badai, ada petir. Dan kemudian di samping ombak yang deras itu ada satu ranting pohon yang masih bertahan. Dan kemudian di antara amukan ombak dan hujan ada burung yang terbang dan memberi makan anak-anaknya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, mana yang merupakan damai yang sejati? Bagi orang zaman sekarang yang dipenuhi oleh materialisme, konsep-konsep hedonisme,
bahwa segala sesuatu dinilai dengan uang, kenikmatan, maka kita akan memilih damai itu. Artinya memiliki banyak harta, memiliki kenyamanan, semua damai, tenang, kemakmuran. Itulah yang ada di pikiran kita pertama kali. Tidak heran di dalam segala aspek kehidupan bahkan kita menilai segala sesuatu dengan uang. Pelayanan kita, apakah itu menguntungkan kita atau merugikan kita? Apakah itu menghabiskan waktu kita atau tidak? Semua diukur dari saya, rugi, untung, dan sebagainya. Tapi menariknya, saudara, yang mendekati dengan iman kekristenan adalah justru gambar nomor 2. Kedamaian bukan hanya absen, terkadang absen dari permusuhan kepada ketidakbenaran. Damai juga berbicara, terkadang bukan absen dari penderitaan, tetapi berbicara bagaimana di tengah-tengah penderitaan dan masalah engkau masih bisa bertahan. Itu baru namanya damai. Saudara yang terkasih dalam Kristus, sebagaimana ada ombak, ada badai, ranting itu masih bisa berdiri. Inilah iman Kristen. Hati saya damai bukan berarti tidak ada penderitaan, bukan berarti tidak ada masalah. Tetapi saat saya sakit, saat saya bangkrut, saat saya memiliki relasi, konflik dan sebagainya, saya tetap bisa dihiburkan, saya bisa tetap teguh, saya memiliki kesempatan untuk berharap kepada Tuhan, beriman, bertahan, dan berubah. Nah, inilah damai yang sejati. Jadi damai bukan soal perasaan hati enak, damai, atau ada materi yang ditambahkan kepada kita. Tetapi suatu keadaan di mana jika Tuhan ingin hadirkan dalam hidupmu dan hidupku, kita damai. Jika tidak ada Tuhan yang berikan, maka kita tidak damai. Jika Tuhan tidak kuatkan, kita tidak damai. Jadi saudara-saudara, damai itu bukan pusatnya kita, tetapi dari Tuhan. Nah, menariknya, jika Tuhan tidak hadirkan, kita tidak kuat. Kita tidak akan merasakan kedamaian. Kita tidak akan merasakan ketentraman. Mau sekaya apapun kita, mau sesukses apapun kita, mau sepintar apapun kita, mau begitu banyak pengalaman dan ilmu kita. Tapi jika Kristus tidak menghadirkan damai dan engkau belum merasakan damai itu, tidak pernah akan ada damai. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, apakah kita sudah mendapati damai yang dilandaskan oleh kebenaran dan damai yang diberikan oleh Kristus itu? Selanjutnya kita akan mengupas apa yang dimaksud dengan pembawa damai. Saudara, pertanyaan penting sebelum kita masuk ke dalam pembawa damai. Tentu sebelum kita berkata pembawa damai, kita harus sendiri mendapati damai tersebut. Karena pembawa damai berarti ada sesuatu yang dibawa. Dan yang dibawa ini adalah sesuatu yang diberikan terlebih dahulu kepada kita. Perlu damai dari Allah sehingga kita bisa membagikan. Nah, di situ disebut dengan pembawa damai. Jika hari ini kehidupan kita tidak ada damai, tidak ada kebenaran di dalam kehidupan kita, pasti hati kita akan merasa sepertinya ada yang kurang. Kita akan merasa resah dan khawatir. Saudara, jika itu karena hidupmu banyak ketidakbenaran, segera tinggalkan, bertobatlah dan kembalilah kepada Tuhan. Jangan hidup di dalam kegelapan, jangan hidup di dalam manusia-manusia lama. Tinggalkan itu, engkau mendapati damai. Dan jika hatimu tidak damai karena tidak ada Yesus, datanglah kepada Yesus, bergantunglah padanya, dekatlah firman-Nya, berdoalah, jalinlah relasi dengan Tuhan. Engkau pasti akan merasakan damai surgawi yang mengalir. Dan saat kita merasakan damai, kita akan secara natural dimampukan dan dikuatkan Tuhan untuk menjadi pembawa damai. Apa yang dimaksud pembawa damai? Saudara-saudara, di zaman Yesus, saat kita berkata damai, ada dua kekuatan besar. Dua pembawa damai di zaman Yesus, yaitu bangsa Romawi. Bangsa Romawi juga meneriakkan, kamilah pembawa damai. Tapi bagaimana caranya? Yaitu masyarakat mau damai, ikut cara kami. Kami akan membuat satu hukum-hukum yang tegas. Nah, jika ada yang berbeda dengan kami akan musnahkan. Nah, itulah kedamaian orang Romawi, yaitu kedamaian yang menggunakan tangan besi, yang sesuai dengan standar diri, tidak mementingkan orang lain, tidak berdasarkan kasih. Yang penting semua harus turut saya, jika tidak turut akan dimusnahkan. Maka kita melihat bagaimana Romawi itu menumpas dan kemudian menginvasi banyak tempat-tempat, wilayah-wilayah. Dan kemudian setelah mereka menyiksa, menangkap, dan kemudian dia katakan, inilah damai yang kuberikan kepada kalian. Kemudian dari sisi Yahudi, ada juga sang pembawa damai. Sang pembawa damai itu meneriakkan satu esensi yang berbeda. Kalau mau damai yang sejati, itu sederhana. Caranya yaitu hilangkan orang Romawi.
Nah, ini diteriakkan oleh kaum Zelot. Kaum Zelot berkata, selagi ada orang Romawi, kami tidak bisa damai. Karena kami tersiksa pajak tinggi. Sehingga apa yang harus kita lakukan supaya damai? Kita harus memberontak kepada sang pembawa damai itu. Maka kita melihat kaum Zelot memiliki konsep damai yang memberontak kepada Romawi. Kita melihat walaupun memiliki esensi yang berbeda, tetapi pembawa damai dari konsep Yahudi dan pembawa damai dalam konsep Romawi itu memiliki satu kesamaan, yaitu apa? Tidak menerima perbedaan, harus mengeliminasi satu dengan yang lainnya. Tetapi pembawa damai yang Yesus tawarkan berbeda dengan konsep perdamaian orang Romawi dan konsep perdamaian orang Zelot. Karena kedamaian yang Yesus tawarkan tidak menghancurkan, tetapi justru membawa dua pihak dalam perseteruan menjadi satu. Dia tidak mengeliminasi, tetapi menyatukan. Kata damai di dalam bahasa aslinya itu bagaikan merekatkan dua buah benda yang terpisah dan kemudian disatukan. Maka saat kita berbicara tentang pembawa damai, berbicara tentang seseorang yang aktif mengalahkan permusuhan, aktif mengalahkan perselisihan, aktif mengalahkan pertengkaran, dan kemudian mengalahkan kejahatan dengan kebaikan, dan kemudian melekatkan kedua pihak. Saudara, jika kita berbuat jahat kepada orang yang berbuat jahat kepada kita, apakah bedanya kita dengan orang dunia? Orang yang tidak mengenal Tuhan dan tidak mengenal etika kerajaan. Di dalam konsep PL ada konsep mata ganti mata, gigi ganti gigi. Artinya kamu berbuat jahat, saya akan balas lagi. Dan kemudian itu sangat hampir sama dengan berbagai peradaban, misalnya di Tiongkok. Engkau melukai saya, lihat saya akan balas dendam sampai 7 turunan. Tetapi menariknya dalam filsafat Tiongkok mengalami juga pertumbuhan. Awalnya yang konsep dendam, engkau balas saya balas. Di zaman Konfusius mengajarkan, oke, jika kamu tidak mau disakiti orang lain, jangan sakiti orang. Artinya misalnya, saya tidak ingin orang mengejek saya. Lebih baik saya jangan ejek dia. Jika saya tidak ingin memfitnah orang, saya jangan memfitnah orang lain. Intinya adalah kita tidak bisa mengatasi orang berbuat jahat kepada kita. Tetapi minimal kita bisa memperbaiki dunia dengan cara kita tidak melakukan apa yang kita sendiri tidak melakukan. Nah, kemudian sampai di dalam, kalau misalnya ada orang yang masih berbuat jahat kepada kita walaupun kita sudah melakukan hal yang baik. Nah, di dalam filsafat Konfusius dikatakan, ya sudah, kalau memang seperti itu nggak apa-apa. Biarin saja dia melukai kita ya. Jalan kita berbeda gitu ya. Yang penting saya tidak melakukan yang jahat kepadamu. Kamu mau lukai saya, itu terserah kamu ya. Tao pu tong pu xiang wei mo. Ya, jalan kita berbeda ya. Masing-masing saja. Nah, kemudian Lao Tzu memiliki pemikiran yang berbeda. Lao Tzu mengatakan justru jika ada orang jahat padamu, bukan hanya pasif atau cuek, kamu yang penting menjalankan kebaikan. Tidak, tetapi dia berkata, Ishan Weiper. Orang berbuat jahat kepadamu, tidak apa-apa, terus berbuat baik padanya. Terus berbuat baik padanya. Ni pu ji jiao, ye pu qiang qiu. Ya, kamu tidak paksa orang lain. Kamu tidak usah perhitungan. Yang penting Ishan Weiper. Kamu terus berbuat baik saja kepada dia. Tetapi saudara-saudara, orang Kristen itu sangat berbeda dengan konsep-konsep dunia. Orang Kristen bukanlah orang yang saat menerima ketidakadilan, menerima kejahatan, dia malah balik membenci. Atau dia cuek-cuek saja. Atau berkata yang penting saya tetap berbuat baik padanya. Tidak sampai demikian saudara-saudara. Tetapi ada tingkatan yang lebih tinggi. Saat orang berbuat jahat pada kita, berlaku tidak adil pada kita, kita mencintai mereka. Bahkan firman Tuhan menaikkan levelnya di dalam Matius pasal 5 ayat 44, masih di dalam konteks khotbah di bukit, dikatakan, cintailah musuhmu dan berdoa bagi yang menganiaya kamu. Saudara, satu tingkatan, bukan hanya orang jahat kamu berbuat baik, atau orang jahat ya sudah biarin saja, yang penting kamu tahu prinsipmu. Bukan seperti itu, tetapi engkau diajak untuk mencintai dan mendoakan dia. Saudara, ini adalah satu hal yang sangat berbeda dari pemikiran manapun, bahwa engkau dan saya adalah pembawa damai karena engkau membawa cinta bagi orang lain. Saat firman berkata engkau adalah pembawa damai, maka engkau akan disebut anak-anak Allah. Menunjukkan suatu perbedaan kualitas kita anak-anak manusia dengan anak-anak Allah. Itu perbedaan kualitas. Kita berbeda dengan dunia. Dan dalam tata bahasa Yunani, kalimat pasif ini sering disebut dengan kepasifan ilahi atau divine passive. Yaitu berarti kita menjadi anak bukan karena kita hebat. Bukan. Tetapi hanya karena Allah, anugerahnya.
Allah yang aktif, kita yang pasif. Kita diangkat menjadi anak-anak Allah, berbagian di dalam kerajaan Allah tanpa kontribusi dan usaha kita. Dan saat kita menjadi anak-anak Allah, disentuh oleh damai, kebenaran, dan kasih Kristus. Selanjutnya, kita harus di dalam kehidupan kita menyatakan kasih Kristus, mencintai musuh kita, mendoakan dia, terus menyatakan kasih Allah dan kedamaiannya, sehingga orang dunia melihat bisa memuliakan Bapa di surga. Saya sendiri terus belajar di dalam pergumulan saya menjadi orang Kristen. Kiranya melalui kehadiran saya, orang merasakan ada berkat, ada kasih, ada damai tercurah. Khususnya dalam saat mengenang nama saya, saat melihat saya. Tentu terkadang sebagai manusia saya akui tidaklah sempurna. Tetapi saya mau belajar mengandalkan Allah Sang Damai. Kiranya damai itu menyentuh hati saya. Dan saya bisa dimampukan Tuhan menjadi pembawa damai. Dan saya juga memiliki kerinduan agar setiap jemaat dikenal. Bukan sebagai anak-anak dunia. Tetapi anak-anak Allah yang diberikan anugerah Tuhan. Menjadi pribadi-pribadi yang mengampuni, penyabar, pendoa, pengasih, pewarta kebenaran. Dekat dengan Yesus Kristus. Aktif menjadi mediator di tengah-tengah konflik. Dan kemudian juga bisa menebarkan kasih dan kedamaian. Dan yang paling penting saudara-saudara, setiap kita dapat setia di dalam tugas dan tanggung jawab ini. Karena memang saat membawa damai, kita perlu mengorbankan banyak hal. Tetapi memandang salib Kristus, di mana Kristus sendiri adalah lambang di atas kayu salib, menyatakan kedamaian terbesar yang dia bisa berikan kepada manusia. Di mana Yesus Kristus tidak hanya berkata berbahagialah, berbahagialah, engkau harus menjadi pembawa damai secara teori. Dia sendiri menyatakannya di atas kayu salib. Maka tidak heran Yesus dipanggil sebagai Raja Damai. Karena memang hanya Kristus yang bisa mendamaikan perseteruan paling besar umat manusia. Meremukkan ular atau iblis sebagai bapa dari ketidakbenaran dan mengangkat kita menjadi anak-anaknya yang berdosa, yang tidak layak, diampuni, diberikan damai, dan kita dipanggil, mari mengikuti jalan salib yang kuberikan. Sehingga kita bisa secara aktif membawa damai bagi orang lain melalui perkataan, perbuatan, pelayanan, dan segala respon-respon akibat ketidakbenaran dan kejahatan orang di dalam kehidupan kita. Akhir kata saya akan menyimpulkan bahwa damai bukanlah yang dunia berikan, tetapi apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu dan hidupku, yaitu dalam pribadi Yesus Kristus. Dan ditanam di dalam kebenaran. Apakah kita telah menemukannya? Dan sebagaimana damai itu telah menyentuh hati kita, mari jangan tunggu lagi, kita menjadi pembawa damai. Saya akan menutup dengan satu statement dari Mother Teresa, seorang yang terkenal penuh kasih, disentuh oleh kasih Kristus, dan sepanjang hidupnya dia selalu menebar kasih dan selalu menyatakan, kita harus berdamai, kita harus damai dan membawa orang-orang melalui tindakannya, perbuatannya untuk mengenal Kristus. Dia berkata seperti ini, I am a little pencil in the hand of writing God who is sending a love letter to the world. Saudara, kitalah pena atau pensil di tangan Tuhan. Tuhanlah yang melukiskan surat itu melalui diri kita. Dan surat itu berisikan cinta Allah bagi dunia. Inilah yang harus kita mengerti dan sadari. Hidup ini bukan sekedar cerita saya, diri kita. Kita hanya sebagian kecil dari keseluruhan narasi kerajaan Allah. Alur besarnya adalah God's story. Alur besarnya adalah kingdom of God. Bukan my story atau my kingdom. Tetapi let God history in our life be done. Dan kiranya kita bisa menghadirkan kasih Allah. Satu kisah yang harus kita hidupi dalam pengajaran khotbah di bukit. Ucapan bahagia khususnya, yaitu di dalam ayatnya yang ke-9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Anak-anak Tuhan. Apakah kita telah mendapati damai? Apakah kita mau lebih membawa damai di tengah-tengah dunia? Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur pada hari ini kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya damai yang sejati itu mengalir di dalam kehidupan kami. Agar kami tidak hanya mengerti atau membicarakan kedamaian, tetapi kami boleh dengan sungguh menyatakan kedamaian dan menjadi pembawa-pembawa damai. Kami berdoa menyerahkan setiap kami yang telah mendengarkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan yang kita telah dengar. Jadilah pembawa-pembawa damai. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.